Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Hadratul muhtaram, bapak-bapak jamaah Masjid Darus Sa'adah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia, yang berkah ini kita semua masih dilimpahi nikmat sehat wal afiat, dilimpahi nikmat mampu menyelesaikan kewajiban sholat maghrib berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan bersama majelis taklim kita. Untuk itu sebelum kita mulai majelis taklim, marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, serta ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alaniyatina sholihah wa salamun bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan taklim kita tentang hadis kitab Usfuriyah, yaitu pada hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi'u, tentang keutamaan ilmu, fadailul ilmi. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahullahu khairan lahu min umurid dunya sab'ata alafin sanatan siyamunahariha wa qiyamulayaliha makbulan ghairu mardudun. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Ibrahim bin Alqamah. Yang Ibrahim ini saya belum mendapatkan apakah beliau dari kalangan sahabat Nabi atau dari kalangan tabi'in. Tapi kalau yang Alqamah ini beliau dari kalangan sahabat yang beberapa waktu lalu pernah kita pelajari bersama bahwa Alqamah ini adalah salah seorang sahabat yang hampir-hampir ketika wafat ini wafat dengan keadaan su'ul khotimah, tapi berkah ampunan atau berkah maafnya sang ibu sahabat Alqamah tidak jadi wafat dengan keadaan su'ul khotimah. Kisah Alqamah ini banyak dimuat di kitab-kitab hadis, termasuk yang sering dikutip banyak orang itu adalah di kitab Jami'us Shaghir fil Ahadits Al-Bashir An-Nadhir karya Imam Suyuti, bahwa seorang sahabat Alqamah yang sejak kecil sampai menikah, sampai sekolah dan seterusnya, beliau ini penuh dengan kasih sayang sang ibu, dididik oleh sang ibu, diberi makan dan seterusnya,
namun ketika sudah menikah, Alqamah ini mulai tidak memperhatikan sang ibu, bahkan menengok atau memberi sesuatu itu sangat jarang. Maka dari situ sang ibu murka kepada anak tersebut, kepada sahabat Alqamah, hingga Allah menghukum di dunia berupa diberikan sakit, yang mana ketika sakit ini sudah sangat lama dan tinggal sebentar wafat, namun Allah mengujinya dengan susah wafat. Diajak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tidak bisa. Setelah itu beberapa sahabat termasuk sahabat Bilal ini lapor kepada baginda Nabi, mengisahkan atau menceritakan tentang keadaan Alqamah yang tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid menjelang wafatnya atau di kondisi nazaknya. Maka di situ Nabi berpesan agar didatangkan ibunya, karena Nabi sudah tahu bahwa Alqamah ini susah untuk mengucapkan tauhid dikarenakan belum mendapat pintu maaf dari ibunya. Singkat cerita, ibunya dipanggil datang menghadap kepada Nabi. Di situ Nabi meminta kepada sang ibu untuk memaafkan anaknya, tetapi sang ibu masih kekeh tidak mau memaafkan. Solusi terakhir, Nabi mengancam sang ibu bahwa ketika tidak dimaafkan maka anak Alqamah ini akan dibakar. Sahabat sudah mengumpulkan kayu-kayu bakar, sudah dihidupkan kayunya, tinggal dilempar Alqamahnya. Sang ibu tiba-tiba memaafkan Alqamah, karena bagaimanapun itu adalah darah daging sang ibu, bagaimanapun adalah anaknya sang ibu. Sedurhaka apapun, sebejat apapun anak atau orang tua, itu tidak akan menghilangkan yang namanya status orang tua dan anak. Maka dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wasulhu khair, bahwa berdamai itu jauh lebih baik. An Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud juga termasuk salah seorang sahabat abdi dalam yang sangat dekat kepada baginda Nabi. Termasuk Al-Quran, bacaan Quran yang kita tiru, yang kita baca, itu adalah riwayat, sebagian dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi yantafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu atahullahu khairan lahu min umurid dunya. Barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, yang mana satu bab ilmu itu mampu memberikan manfaat baik untuk duniawinya maupun manfaat untuk akhiratnya, maka Allah akan memberikan kebaikan melebihi umur di dunia, yaitu kebaikan berupa sab'ata alafin, 7.000 tahun. Ketika kita mempelajari satu bab ilmu saja, yang mana satu bab ilmu itu mampu bermanfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita, di situ Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita berupa kebaikan yang jauh lebih baik dari umur di dunia, yaitu kebaikan selama 7.000 tahun. Yang mana siyamuna hariha wa qiyamu layaliha makbulan ghairu mardutin. Puasa pada siang harinya dan qiyam atau qiyamul lail pada malam harinya itu diterima oleh Allah. Jadi seakan-akan orang yang mempelajari ilmu atau satu bab
dari ilmu yang bermanfaat untuk akhirat dan dunia, Allah ini mengganti dengan kebaikan atau mengganjar dengan kebaikan berupa kebaikan selama 7.000 tahun, yang mana selama 7.000 tahun siang harinya ini berpuasa dan malam harinya itu qiyamul lail atau menghidupi malam. Nah, itu adalah pentingnya ilmu, keutamaan dari ilmu. An Ibrahim an Alqamah an Abdillah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, qiraatul Qur'ani a'malul makfiyin. Wassolatu a'malul a'ajiz, wassaumu a'malul fuqara, wattasbihu a'malun nisa. Bahwa membaca Al-Quran itu adalah amalannya al-makfiyin, yaitu orang-orang yang berkecukupan dalam kehidupannya. Jadi ketika kita ini sudah merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah, maka amal kita itu termasuk membaca Al-Quran. Wassolatu a'malul a'ajiz, dan sholat adalah amalannya orang-orang yang dalam keadaan lemah atau orang yang sedang membutuhkan baik materi maupun non materi. Jadi orang-orang yang sedang diuji oleh Allah, orang-orang yang sedang dalam kondisi lemah, bukan berarti lemah badan, tapi lemah dalam kehidupannya, maka sholat adalah termasuk amalannya orang tersebut. Wassaumu a'malul fuqara, dan puasa adalah amalannya orang-orang fakir. Maka Nabi itu ketika susah, baginda Nabi dulu ketika susah, itu beliau selalu memanggil sahabat Bilal. Beberapa riwayat menceritakan ketika Nabi ini dalam keadaan susah, entah susah dakwahnya, entah susah keluarganya maupun kesusahan yang lain, beliau selalu memanggil kepada Aisyah, "Ya Aisyah, da'autini li Bilal, panggilkan Bilal untukku." Kemudian Bilal datang. Ketika Bilal datang, ketok pintu, masuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "As-sholat ya Rasulullah." "Arihni ya Bilal, arihni ya Bilal." "Apakah mau sholat wahai Rasul?" Jawabnya Rasul, "Arihni ya Bilal, saya kasih istirahat." Maksudnya adalah bahwa istirahatnya Nabi itu adalah bermunajat kepada Allah dengan cara sholat. Hubungannya Bilal dipanggil itu untuk azan sebentar, terkadang juga diajak melakukan sholat sunnah. Maka ketika Nabi sedang dalam keadaan susah, sedang humum dan gumum itu beda, tapi pada intinya adalah kesusahan. Maka ketika Nabi sedang dalam keadaan susah, beliau ini selalu mengistirahatkan hati dan pikirannya untuk sholat atau dengan sholat. Kita semua itu juga dianjurkan oleh baginda Nabi, kalau kita sedang dalam keadaan susah atau bingung atau yang lain, maka sholatlah 2 rakaat. Entah itu kita niatkan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat, semuanya boleh. Apakah ada ketentuan-ketentuan tersendiri dalam sholat? Kalau dalam keutamaannya tetap ada, tapi kalau kita tidak tahu, cukup seperti kita sholat sunnah biasa, namun niatnya berbeda. Kalau kayak sholat sunnah mutlak, ya usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi
Kalau hajat usolli sunnatan lihajatin, sunnatal lihajatin rakaataini lillahi ta'ala, atau sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar 2 rakaat. Nah, kebetulan dulu, tapi sekarang sudah jarang sekali. Dulu kalau orang-orang pondok itu biasanya kayak saya dulu itu, kalau pas mau ujian sekolah baru melaksanakan sholat hajat. Selesai ujian sudah lupa sholat hajat. Maka setidaknya kita itu sholat hajat ketika kita sedang dilanda namanya susah. Kalau dalam ilmu tasawuf termasuk kenapa kita dikasih susah oleh Allah, sesungguhnya Allah sedang menginginkan hambanya untuk mendekat kepadanya. Maka dengan cara Allah memberikan rasa susah kepada hambanya. Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Wasaumu a'malul fuqara, begitu juga bahwa puasa adalah termasuk amalannya orang-orang yang dalam keadaan butuh atau fakir. Bedakan bahwa fakir itu butuh, kalau miskin itu butuh tapi dia masih bisa untuk mencukupi 1-2 hari ke depan. Tapi kalau fakir itu untuk mencukupi hari itu saja masih sangat sulit. Itu namanya orang fakir. Maka orang fakir diartikan sebagai orang yang butuh. Kenapa dalam zakat yang diutamakan adalah fuqara dulu? Karena memang secara urutannya orang yang membutuhkan ini adalah fakir dulu, baru miskin. Ketika kita tidak menemukan fakir, langsung kita kasihkan ya ke yang miskin. Apakah boleh? Boleh. Kalau misalkan di desa kita ada orang fakir, kita mau berzakat tapi kita kasihkan ke orang miskin, apakah boleh? Boleh. Tapi utamanya diberikan kepada orang fakir dulu. Begitu juga kalau ada orang fakir miskin, kemudian kita pengen berzakat, kita kasih kepada orang yang sedang mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, kita kasih zakat kepada orang tersebut, apakah boleh? Boleh. Tapi kalau kita melihat keutamaannya itu sesuai dengan urutan, yaitu fakir dulu baru miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu di surah At-Taubah. Urutannya adalah fakir, miskin, amil. Amil kalau sekarang, jadi amil yang diputuskan dalam fatwa itu adalah amil panitia zakat yang kepanitiaannya ini ada payung hukumnya, ada landasan hukumnya, seperti lembaga yang ada di bawah naungan yayasan. Seperti lembaga kita LAS itu di bawah naungan YMM, maka itu sudah sah manakala dia seorang amil atau panitianya diberikan zakat. Tapi kalau tidak ada payung hukumnya, maka ada yang mengatakan dalam fatwa itu tidak dianggap sebagai amil.